Berita pilihan hari ini, pelatih Fakhri Husaini tolak tawaran jadi asisten Shin Tae-yong. Rumor pencurian umur pemain Guinea U23 di kualifikasi Olimpiade 2024. Akhirnya timnas Indonesia bisa tampil di Prancis 2024 ini. Pemain-pemain timnas Guinea U23 disebut melakukan pencurian umur. Jika kabar ini benar, otomatis timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024. Kemenangan Guinea atas Indonesia coba dikritisi pencinta sepak bola tanah air. Selain karena kepemimpinan wasit Francois Letexier yang dinilai berat sebelah, ada isu timnas Guinea U23 melakukan pencurian umur. Saatnya menunggu berita kalau pemain Guinea ada yang pemalsuan umur, lalu didiskualifikasi dan penggantinya adalah Indonesia, tulis akun @bolasepaku. Pencinta sepak bola tanah air pun menyoroti pemain timnas Guinea U23 dengan nomor 7 di laga semalam, Alseny Soumah. Ia disebut melakukan pencurian umur karena diduga berusia 25 tahun. Di skuad Guinea U23 saat ini terdaftar Alseny Soumah, pesepak bola kelahiran Conakry, Guinea pada 1 Januari 2001 dalam kurung 23 tahun. Secara regulasi Alseny Soumah masih diizinkan bermain karena batas maksimal yang mentas di playoff maupun Olimpiade Paris 2024 adalah kelahiran 1 Januari 2001. Lantas siapa Alseny Soumah yang berusia 25 tahun? Menurut pemantauan, memang ada pesepak bola asal Guinea bernama Alseny Soumah yang kini berusia 25 tahun. Namun orang ini berbeda dengan Alseny Soumah yang kini menghuni skuad timnas Guinea U23. Alseny Soumah yang berusia 25 tahun kini memperkuat klub lokal Guinea, Calom. Sementara itu Alseny Soumah yang membela timnas Guinea U23 membela klub Guinea lain, yakni Horoya. Karena itu Guinea U23 tetap dinyatakan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka tergabung di grup A Olimpiade Paris 2024 bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Timnas Indonesia mentas di Prancis. Meski gagal tampil di Olimpiade Paris 2024, timnas Indonesia bakal tampil di kompetisi tenar Eropa lain bertajuk Toulon Cup 2024. Dilansir dari laman resmi Toulon Cup disebutkan bahwa timnas Indonesia resmi jadi peserta Toulon Cup 2024 menggantikan Mesir yang mundur dari turnamen. Nantinya timnas Indonesia tergabung di grup B bersama sejumlah tim kuat seperti Ukraina, Italia, Jepang, serta Panama. Sebagai informasi, Toulon Cup merupakan salah satu turnamen usia muda yang cukup bergengsi di Eropa. Ajang tahunan yang sudah bergulir sejak 1967 ini kerap kali lahirkan bakat muda potensial di kancah sepak bola dunia. Tercatat nama-nama tenar seperti Alan Shearer, Thierry Henry, hingga Zinedine Zidane pernah tampil di ajang ini. Sementara itu, timnas Indonesia tercatat sudah 3 kali bermain di kompetisi ini, di mana pada edisi 2017 salah satu pilar skuad Garuda, Egy Maulana Fikri berhasil meraih penghargaan Joer Revelation Trophy. PSSI menyampaikan permohonan maaf, merespon perilaku tidak terpuji fans timnas Indonesia terhadap akun media sosial Guinea. PSSI meminta maaf kepada Federasi Sepak Bola Guinea (FGF) usai terkena serangan rasis dari fans timnas Indonesia. Serangan rasis itu tak terlepas dari kecewanya fans Garuda usai di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Tampaknya banyak pecinta sepak bola yang tidak terima dengan kekalahan tersebut. Sampai-sampai banyak yang melakukan aksi tidak terpuji dengan melontarkan kalimat rasis ke akun media sosial FGF dan pemain Guinea U23. Karena itu PSSI menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka kepada FGF. Kepada teman kami @Feguifo_official dan tim sepak bola nasional Guinea, selamat Guinea, kami mengirimkan dukungan kami untuk perjalanan Olimpiade Paris 2024 Anda, tulis PSSI dalam Instagramnya Jumat 10 Mei 2024. Atas nama timnas sepak bola Indonesia, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan menyesali atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas segala komentar tidak pantas yang masuk ke akun media sosial Anda, sambungnya. PSSI dengan tegas menyampaikan bahwa sejatinya sangat menghormati keberagaman. Apalagi Indonesia memang merupakan negara yang memiliki ragam kebudayaan dan etnis. Maka dari itu PSSI sangat menentang aksi rasis yang dilakukan para fans Indonesia kepada para pemain maupun Federasi Guinea.
Fakhri Husaini menolak tawaran menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Fahri Husaini bisa bilang pelatih yang sukses ketika menangani Timnas Indonesia U16 dan U19. Sebulan setelah membawa Timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia U19 2020, Fakhri Husaini mengaku dihubungi Direktur Teknik PSSI saat itu, Danur Windo. Ia ditawari menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U19. Saat itu Shin Tae-yong akan ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 29 Desember 2019. Shin Tae-yong tak hanya diplot menangani Timnas Indonesia senior, tapi juga U23 dan U19. Alhasil Fakhri Husaini yang bertugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U19 otomatis harus tergeser posisinya. PSSI pun menawari Fakhri Husaini untuk menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U19. Namun tawaran itu ditolak Fakhri Husaini dengan dalih ingin mencari tantangan. Lantas saya bertanya ke Bang Danur Windo. Dia bilang saya akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Lalu saya tanya sebagai apa? Pelatih kepala atau asistennya, kata Fakhri Husaini awal Januari 2020. Di situ saya bilang kalau saya sebagai asisten, tidak ada tantangan. Kalau mencari aman, posisi itu saya ambil. Tapi saya bukan tipe seperti itu. Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan dan keluarga kalau seperti itu. Saya bukan merendahkan Shin Tae-yong. Saya yakin akan dapat banyak ilmu, tapi buat saya bukan seperti itu, lanjut Fakhri Husaini. Sekarang berdasarkan data Transfermarkt, Fakhri Husaini bertugas sebagai Direktur Pengembangan Pemain Muda di Deltras FC.